Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Eko Setio Suharjono dengan NIM 1902102041157 dari kelas F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Di sini saya akan mempraktekkan suatu percobaan mengenai bidang miring. Adapun tujuannya antara lain, yang pertama, mengetahui prinsip kerja pada bidang miring. Yang kedua, mengetahui keuntungan mekanis bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Di sini saya telah menyiapkan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu 1 buah kardus yang berukuran panjang sebagai lintasan bidang miring, 3 buah kardus yang berukuran kecil sebagai ketinggian bidang miring, yaitu ketinggian yang pertama, ketinggian yang kedua, dan ketinggian yang ketiga. Lalu 2 buah balok kaca sebagai beban yang pertama dan beban yang kedua, busur derajat, neraca pegas, penggaris, dan timbangan. Untuk langkah-langkah percobaannya, yang pertama yaitu mengukur berat beban yang pertama menggunakan timbangan. Lalu, catatlah skala yang ditunjukkan pada timbangan tersebut ke dalam tabel hasil pengamatan. Kemudian, mengukur berat beban yang kedua menggunakan timbangan. Lalu, catatlah skala yang ditunjukkan pada timbangan tersebut ke dalam tabel hasil pengamatan. Kemudian, memiringkan kardus yang berukuran panjang tersebut dan meletakkan salah satu ujung sudutnya ke atas kardus yang pertama sebagai ketinggian yang pertama. Lalu, hitunglah panjang lintasan bidang miring tersebut menggunakan penggaris. Kemudian, catatlah panjang lintasan tersebut ke dalam tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, mengukur sudut dari kemiringan bidang miring tersebut menggunakan busur. Lalu, catatlah ke dalam tabel hasil pengamatan. Kemudian, mengukur tinggi pada lintasan bidang miring tersebut menggunakan penggaris. Kemudian, catatlah pada tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, mengaitkan neraca pegas pada beban yang pertama. Kemudian, angkatlah beban pertama tersebut menggunakan neraca pegas ke atas bidang miring tanpa melalui lintasan bidang miring. Lalu, catatlah skala yang ditunjukkan pada neraca pegas tersebut ke dalam tabel hasil pengamatan. Kemudian, angkatlah beban yang pertama tersebut ke atas bidang miring dengan melalui lintasan bidang miring. Lalu, catatlah skala yang ditunjukkan pada neraca pegas tersebut ke dalam tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, mengaitkan neraca pegas pada beban 2 tersebut. Kemudian, angkat beban 2 tersebut menggunakan neraca pegas ke atas permukaan bidang miring tanpa melalui lintasan bidang miring. Kemudian, catatlah skala yang ditunjukkan pada neraca pegas tersebut ke dalam tabel hasil pengamatan.
Selanjutnya, mengangkat beban 2 tersebut ke atas permukaan bidang miring melalui lintasan bidang miring. Kemudian, catatlah skala yang ditunjukkan pada neraca pegas tersebut ke dalam tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, lakukanlah hal yang sama pada ketinggian yang kedua dan yang ketiga. Sekian dari percobaan yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.